Anime ini tuh akan menceritakan seorang pemuda yang mencoba untuk jatuh cinta kepada seorang vampir. Jadi kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Kou. Si Kou ini tuh adalah seorang pemuda yang mengidap masalah gangguan tidur gitu bernama insomnia. Dan di suatu ketika Kou pun mutusin untuk pergi keluar dari rumahnya untuk mencari angin segar karena nggak bisa tidur. Tapi pas si Kou ini keluar dari rumahnya, dia pun melihat suasana yang begitu tenang dan indah di malam hari. Tapi pas si Kou ini sedang bersenang-senang di malam hari sendirian, dia tuh menjadi teringat dengan masa lalunya beberapa hari yang lalu, di mana pas si Kou ini berada di sekolah, ada seorang gadis nih yang menyatakan perasaannya kepada si Kou. Tapi karena si Kou ini itu nggak ngerti sama sekali soal cinta, ya dia pun nggak sengaja buat nolak perasaan dari gadis tersebut. Dan malah karena hal itulah, Kou ini malah menjadi bahan gosipan dari beberapa gadis di sekolahnya. Dan bahkan dia tuh dicap sebagai orang yang so ganteng gitu. Dan karena hal itulah yang ngebuat si Kou ini menjadi malas untuk pergi ke sekolah. Dan dia pun mutusin untuk keluar di malam hari demi mencari ketenangan gitu ya kan. Tapi di lain sisi, walaupun si Kou ini gak pernah pacaran dengan siapapun, tapi rupanya si Kou ini adalah orang yang menyukai YouTube biru. Tapi pas si Kou ini lagi pengen membeli sebuah minuman di mesin minuman, tiba-tiba datanglah seorang gadis dengan aura yang sangat gelap dan sangatlah kuat. Melihat hal itu, ya si Kou ini jadi takut lah dan mencoba untuk kabur. Namun sialnya, Kou malah ditarik oleh gadis misterius itu. Tapi rupanya gadis misterius yang bernama Nana ini bilang kalau dia tuh nggak ada niat jahat sama sekali buat si Kou ini. Dan bahkan dia tuh ya hanya pengen mengajak Kou untuk berkenalan dan menikmati indahnya malam bersama. Karena terlihat banget dari raut wajah Kou yang sangatlah lesu kalau si Kou ini lagi frustasi dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja. Tapi pas si Nana ini melihat beberapa om yang lagi mabuk di jalan, Nana secara mengejutkan malah menyapa mereka dan memberikan mereka semangat. Melihat hal itu, ya Kou pun nanya gitu kan, kenapa si Nana ini malah menyemangati orang-orang yang berbuat salah. Namun Nana mengatakan kalau orang-orang seperti itu tuh sebenarnya lagi mencari ketenangan buat kehidupan mereka yang terlihat membosankan. Mendengarkan hal itu, wawasan Kou pun akhirnya mulai bertambah tentang dunia di malam hari. Tapi setelah itu entah apa maksud dari si Nana ini yang malah mengajak Kou untuk mampir ke apartemen miliknya. Melihat hal itu, ya Kou menjadi panik lah karena dia ngira kalau mungkin aja Nana ini ingin mengajak Kou untuk melakukan skibidi gitu ya kan. Tapi Nana tuh bilang kalau dia tuh lagi membuka jasa untuk bisa membuat orang yang mengalami insomnia itu bisa tidur dengan nyenyak bersamanya. Mendengarkan hal itu, ia tertariklah si Kou ini untuk mencobanya. Tapi Kou ini ia nggak sepolos itu cuy ketika berada di dalam kamar seorang cewek. Akhirnya si Kou pun ngebuat sebuah rencana di mana dia tuh bakalan berpura-pura untuk tidur supaya Kou bisa melihat apa aja yang bakal dilakuin sama Nana ketika Kou ini tertidur nantinya. Tapi pas si Nana ini tahu kalau Kou ini udah tertidur, secara tiba-tiba dia malah mengeluarkan wujud aslinya yang merupakan seorang vampir dan dengan sigap menggigit si Kou dengan sangatlah nikmat. Tapi seperti yang kita tahu kalau Kou ini sebenarnya nggak tidur ya kan. Dia pun bangun dan bertanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Nana. Awalnya Nana mencoba untuk berbohong, tapi karena Kou ini udah curiga ya kan, karena mana mungkin ada orang yang mau menggigit seorang cowok. Nana pun akhirnya menjelaskan kalau dia itu sebenarnya adalah seorang vampir yang lagi mencari mangsa. Mendengarkan hal itu, Kou pun menjadi sangat panik karena dia mikir kalau si Nana ini udah menggigit si Kou, maka Kou pasti bakalan menjadi vampir seperti yang ada di film-film. Tapi Nana kembali menjelaskan kalau hal semacam itu hanya akan terjadi ketika orang yang digigit itu jatuh cinta kepada si vampir. Mendengarkan hal itu, secara tiba-tiba Kou menjadi teringat dengan kehidupannya yang dipenuhi dengan masalah. Dan agar terhindar dari semua masalah itu, Kou pun akhirnya mutusin untuk bisa berubah menjadi seorang vampir. Ya supaya Kou ini gak perlu lagi untuk pergi ke sekolah dan agar masalahnya bisa menghilang. Namun untuk menjadi seorang vampir, ya Kou pun mutusin untuk mencoba mencintai Nana sebagai perantara agar Kou ini bisa menjadi seorang vampir. Dan ketika mendengarkan ide Kou yang terlihat aneh dan gila, Nana pun menjadi sangat malu dan salting karena Kou itu mau mutusin untuk menyukai Nana demi menjadi seorang vampir aja gitu. Dan akhirnya Nana dan Kou pun membuat sebuah kontrak di mana setiap harinya Nana bakalan menghisap darah dari Kou, sedangkan Kou akan berusaha untuk bisa mencintai Nana agar bisa menjadi seorang vampir. Tapi ketika Nana ingin pergi, dia pun mengatakan kalau darah dari Kou itu sangatlah enak seperti madu. Ya padahal Kou ini adalah orang yang jarang tidur ya kan, kok bisa enak gitu.
Keesokan harinya, Kou pun kembali mutusin untuk keluar di malam hari demi bisa bertemu dengan Nana. Tapi setelah mencari cukup lama, Kou masih belum menemukan Nana nih. Tapi dari kejauhan, tiba-tiba aja Nana pun datang dari langit dan menyapa si Kou ini. Nana pun bilang kalau tadi tuh sebenarnya dia habis mencari mangsa lainnya. Dan setelah bertemu, Kou pun mengatakan kalau mereka tuh harus saling menukar nomor HP ya kan, biar nantinya kalau Kou ingin bertemu dengan Nana, iya tinggal telepon aja gitu. Namun Nana mengatakan kalau selama ini tuh dia nggak pernah punya barang yang namanya HP. Mendengarkan hal itu, ya terkejutlah si Kou ini karena untuk pertama kalinya ada cewek cantik yang gak make HP di zaman kayak gini. Namun Nana kemudian mengajak Kou untuk pergi ke apartemennya dan menunjukkan sebuah HP jadul. Dan ternyata si Nana ini tuh sebenarnya udah hidup selama ratusan tahun. Makanya dia tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang perkembangan zaman saat ini. Tapi karena waktu udah menunjukkan jam 3, Nana pun mutusin buat mengajak Kou untuk segera tidur bersama. Namun rupanya itu hanyalah akal-akalan dari si Nana yang pengen buat menghisap darah dari si Kou sekarang juga. Tapi Kou kemudian mengatakan kalau dia tuh lagi nggak pengen gitu buat memberikan darahnya kepada Nana. Ya karena Kou masih nggak terima aja gitu kalau si Nana ini tuh udah menghisap darah dari orang lain selain dirinya. Ya bisa dibilang si Kou ini cemburu lah. Tapi pas si Nana ini bilang kalau mangsa yang dimaksud itu adalah si Kou itu sendiri, Kou pun menjadi baper dan mengizinkan Nana untuk menghisap darahnya. Tapi keesokan harinya seperti biasa, Kou masih mendapatkan sebuah masalah untuk menemukan Nana di malam hari. Karena ketika hari udah menjelang malam, Nana tuh menjadi sangat sulit untuk ditemukan. Tapi ketika Kou ini udah capek mencari Nana, dari kejauhan si Nana ini malah datang dengan sendirinya untuk bertemu dengan Kou. Tapi ketika bertemu, Kou pun memberikan sebuah jam yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan jarak 300 meter. Ya supaya kedepannya si Kou ini bisa dengan mudah untuk bertemu dengan Nana. Dan setelah menggunakan jam tersebut, mereka pun mulai mencobanya. Dan benar saja kalau alat itu bisa ngebuat Kou menjadi lebih mudah untuk bertemu dengan si Nana. Dan setelah itu sebagai rasa berterima kasih, Nana pun mengajak Kou untuk pergi ke sekolah di malam hari dan melihat pemandangan dari sana. Dan ketika sampai di sekolah, Kou pun bisa merasakan kesunyian dan ketenangan yang sangat tenang di sana dan ditemani dengan seorang cewek yang sangatlah cantik. Tapi karena hari udah menjelang subuh, Kou pun mutusin untuk segera pulang. Tapi pas ingin pulang, ada seorang gadis cantik yang tiba-tiba aja memanggil nama Kou. Namun ketika si Kou ini melihat gadis itu lagi, awalnya Kou ini tuh nggak kenal dengan gadis tersebut. Tapi ketika Kou mencoba untuk mengingatnya lagi, rupanya gadis itu tuh adalah teman ketika Kou masih kecil dulu bernama Akira. Tapi Akira kemudian mengajak Kou untuk ngobrol sebentar sambil nanya kenapa akhir-akhir ini tuh si Kou ini udah nggak pernah masuk sekolah lagi. Namun tentu aja Kou nggak bisa mengatakan alasannya untuk nggak pergi ke sekolah. Ya karena alasan si Kou nggak pengen pergi ke sekolah itu karena dia pengen menjadi vampir. Akhirnya karena hari udah menjelang pagi juga kan, mereka pun akhirnya berpisah di tengah jalan tersebut. Tapi keesokan harinya, Kou pun meminta izin kepada Nana untuk bertemu dengan Akira, yaitu teman masa kecilnya. Ya karena ada beberapa hal yang harus Kou ceritakan kepada Akira yang merupakan orang terdekat bagi si Kou. Singkatnya seperti biasa, pas hari udah menjelang subuh, Kou pun kembali untuk bertemu dengan Akira di sebuah taman dan mencoba untuk menjelaskan tentang alasan Kou yang mutusin buat menghilang dari sekolah akhir-akhir ini. Tapi dari kejauhan, secara tiba-tiba datanglah si Nana yang menciduk mereka berdua tanpa alasan yang jelas. Dan karena Akira ini udah melihat semua itu, ya Kou pun gak bisa berbohong lagi dan menyembunyikan sesuatu dari Akira lagi. Dan akhirnya Kou pun mengajak Akira ke kafe dan menjelaskan kepada Akira kalau saat ini tuh Kou sedang berusaha untuk menjadi seorang vampir agar dia tuh gak perlu lagi untuk pergi ke sekolah dan juga bisa bermain di malam hari tanpa takut kena masalah kesehatan ya kan. Dan ketika mendengarkan hal itu, Akira pun menjadi sangat bingung dengan impian dari Kou yang sangatlah aneh tersebut. Tapi untuk melakukan hal itu bukanlah suatu hal yang mudah karena Kou ini harus bisa jatuh cinta kepada seorang vampir dengan sangat tulus, yaitu Nana. Ya supaya bisa menjadi seorang vampir sejati. Tapi tak lama karena hari udah menjelang subuh juga, mereka pun mutusin untuk segera pulang dan Akira yang harus berangkat ke sekolah. Tapi ketika berada di jalan, Kou menyadari kalau semenjak pertemuannya dengan Akira, Nana tuh menjadi sedikit lebih cemburu kepada Kou dan juga Akira yang terlihat sangatlah akrab. Pada akhirnya di hari yang mulai subuh itu, Kou pun pulang sendirian tanpa ditemani oleh Nana. Tapi pas si Kou ini lagi berada di sebuah jembatan, dia tuh gak sengaja terjatuh yang ngebuat bibirnya menjadi terluka. Namun secara mengejutkan dari kejauhan, Nana malah kembali datang untuk bertemu dengan Kou sambil mengatakan jika Kou ingin Nana memaafkan dirinya, maka Kou harus melakukan ceplokan dengan Nana sekarang juga. Ya bisa aja si Nana ini buat mencari kesempatan di dalam kesempitan, jirlah.
Tapi beberapa hari kemudian saat Akari lagi sendirian di rumah, dia pun menjadi kembali teringat dengan Kou yang udah beberapa minggu nggak masuk ke sekolah. Di lain sisi seperti biasa, ketika hari udah menjelang malam ya kan, Kou pun selalu keluar untuk mencari Nana di malam hari. Tapi ketika Kou ini sedang berjalan di jalan, dia tuh malah nggak sengaja melihat sepasang kekasih yang lagi berduaan dan melakukan caplokan. Ketika melihat hal itu tuh, Kou pun menjadi teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Nana yang udah pernah mencaplok Kou. Tapi tak lama datanglah Nana yang ingin mengajak Kou untuk main seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian, di lain sisi, kita tuh bakal melihat Akira yang terbangun seperti biasa dan memutusin untuk pergi ke sekolah di jam 3 pagi. Tapi pas di jalan, dia tuh gak sengaja bertemu dengan Kou yang nampaknya lagi ingin pergi ke apartemen si Nana. Pada akhirnya, Kou pun mengajak Akira untuk mampir ke rumah Nana sampai waktu sekolah tiba nanti. Ketika sampai di sana tuh, mereka pun memainkan sebuah game jadul untuk menghilangkan rasa bosan. Ya karena si Nana ini tuh cuma punya game jadul di apartemennya. Tapi karena gamenya jadul ya kan, mereka pun merasa semakin bosan banget dan mutusin untuk segera tidur. Dan karena hanya punya satu futon juga, mereka bertiga pun harus tidur di satu futon yang sama secara bersamaan. Tapi ketika mereka tidur bersama, Akira tuh ngerasa aneh aja gitu. Karena untuk pertama kalinya, dia harus tidur bersama seorang cowok yang tampan di sampingnya. Ya walaupun si Kou ini tuh sebenarnya cuma teman Akira aja. Tapi karena gak nyaman ya kan, Akira pun akhirnya mutusin untuk segera pergi ke sekolah dan gak jadi tidur bersama Kou dan juga Nana. Tapi tiba-tiba aja di luar malah hujan deras yang pada akhirnya mau tidak mau, Akira tuh harus berusaha tidur bersama mereka berdua. Tak lama pas hari udah menjelang pagi, Akira pun pamit kepada Kou untuk segera pergi ke sekolah. Sedangkan si Nana ini udah menghilang seperti biasa, ya karena seorang vampir kan akan sangat rapuh ketika kena sinar matahari. Tapi pas keesokan harinya, ketika Nana ini lagi menunggu Kou untuk datang seperti biasa, dia itu sadar kalau akhir-akhir ini kok si Kou ini jarang muncul ya kan. Tapi karena nggak pengen berpikir hal yang aneh-aneh, Nana pun mutusin buat menunggu Kou selama beberapa jam. Tapi karena si Kou ini nggak kunjung datang, Nana akhirnya berniat untuk mencari Kou di luar. Tapi di hari itu entah kenapa Kou ini kayak menghilang aja gitu. Dan karena gabut ya kan, si Nana ini pun mutusin untuk mandi di sebuah permandian air panas yang khas untuk orang Jepang. Karena udah beberapa hari ini Nana itu sadar kalau dia belum mandi. Dan ketika sampai di tempat permandian, seperti biasa Nana pun mulai membuka atributnya dan menikmati panasnya uap air panas yang sangatlah nikmat. Tapi dari arah luar Nana ini merasakan kehadiran si Kou, dia pun langsung seneng ya kan karena ayangnya udah datang gitu. Tapi pas Kou ini melihat Nana yang gak mengikat rambutnya, entah kenapa perasaan si Kou ini menjadi sangat tegang dan kayak bahagia gitu. Ya karena dia tuh ngelihat kalau saat ini tuh si Nana lagi dalam kondisi yang fresh dan juga cantik banget. Karena hal itulah dia pun sampai ngira kalau mungkin aja saat ini dia itu udah jatuh cinta kepada si Nana. Dengan cepat Kou pun menyuruh Nana untuk segera menggigitnya dan berharap kalau mungkin aja saat ini Kou udah bisa berubah menjadi seorang vampir. Tapi setelah selesai digigit oleh Nana, dia pun ngerasa heran karena nggak ada yang berubah sama sekali. Yang padahal Kou udah merasa yakin kalau saat ini mungkin aja dia itu udah jatuh cinta kepada Nana. Tapi setelah itu, Nana yang kebetulan lagi gabut banget akhirnya yang mengajak si Kou untuk pergi ke sebuah hotel malam terdekat cuy. Ya siapa tahu kalau mungkin aja ketika berada di sana tuh, si Kou ini bisa jatuh cinta kepada Nana ya kan. Namun setelah pulang dari hotel tersebut, entah kenapa Kou merasa kalau selama ini perasaannya kepada Nana itu malah nggak berkembang sama sekali. Dan hal itu tentu saja ngebuat si Kou ini menjadi heran. Tapi karena melihat Kou yang mulai stres, Nana pun mengatakan kalau dia pengen melakukan sesuatu kepada Kou sekarang juga. Dan rupanya Nana pengen melakukan beberapa pijatan kepada Kou untuk bisa menghilangkan rasa cemas dan juga stres di dalam tubuh Kou. Nana juga mengatakan kalau selama ini tuh cara Nana bisa mendapatkan mangsa untuk bertahan hidup ia adalah dengan membuka jasa pijat di malam hari untuk mengelabui mangsanya. Tapi ketika Nana udah keenakan untuk memijat si Kou, hasrat vampir dari Nana pun mulai bangkit dan berniat untuk segera menghisap darah dari Kou sekali lagi. Tapi dari arah luar datanglah seorang wanita yang rupanya adalah salah satu pelanggan dari Nana. Tapi karena Nana ini sangat lagi nggak mood, dia malah menyuruh Kou untuk melayani gadis atau wanita itu. Dan karena si Kou ini adalah anak magang ya kan, dia pun gak tahu cara memijatnya. Tapi agar tidak membuat bisnis dari Nana bangkrut, ya dia pun mencoba memberikan pijatan yang terbaik kepada wanita itu. Tapi pas Kou lagi enak-enaknya buat memberikan pijatan terbaiknya, tiba-tiba ada sebuah telepon yang masuk dari HP wanita itu. Rupanya panggilan telepon tersebut berasal dari sang bos yang menyuruh wanita itu untuk kembali bekerja di malam hari.
Tapi ketika melihat wajah dari wanita itu yang sangat lesu, Kou pun memberikan saran kepada wanita itu untuk sesekali menolaklah panggilan kerja dari sang bos. Karena hal pertama yang dibutuhkan sebelum bekerja itu adalah mental yang sehat. Tapi nampaknya wanita itu sangat takut untuk dipecat oleh sang bos, dan ketika melihat hal itu, Nana secara mengejutkan malah datang dan melempar wanita itu keluar jendela. Dan ketika berada di luar apartemen, Kou pun mengatakan kepada wanita itu untuk tidak memaksakan dirinya kepada hal-hal yang tidak pengen dia lakukan, karena hal itu hanya akan memberikan hal negatif kepada dirinya. Dan ketika mendengarkan hal itu, wanita itu kembali teringat dengan masa SMA-nya dulu, di mana dulu dia itu adalah seorang gadis SMA yang sangatlah bebas dan tidak pernah mengeluh ketika menghadapi sebuah masalah. Dan pada akhirnya setelah mendengarkan motivasi dari Kou, wanita itu pun sadar dan mutusin untuk lebih menyayangi dirinya sendiri. Tapi setelah mendapatkan bayaran uang dari wanita itu, Nana malah memakai uang tersebut untuk mengajak Kou ke sebuah tempat yang sangat mind-blowing, yaitu tempat pesta para orang tua ketika lagi capek. Dan ketika berada di sana, tentu aja Kou ini yang notabene-nya adalah seorang anak SMP biasa ya kan, hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan hal apapun. Tapi pasti Kou ini melihat Nana yang sedang didekati oleh beberapa cowok di sana, Kou ini merasa cemburu lah. Dan dengan hal itu, Kou pun mutusin untuk mengajak Nana pergi ke tempat yang lebih menyenangkan daripada tempat itu. Tapi tiba-tiba si Nana itu malah menarik Kou ke arah langit dan melempar Kou ke dalam kolam renang sekolah. Dan karena Nana udah tahu kalau si Kou ini adalah orang yang suka dengan hal yang sangatlah tenang. Namun keesokan harinya ketika Kou ingin pergi ke rumah Nana seperti biasa di malam hari, dia tuh gak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah Sumi, yaitu wanita yang kemarin udah mendapatkan sebuah pencerahan dan perkataan dari Kou. Dan sebagai rasa terima kasihnya, wanita itu pun membelikan Kou sebuah minuman kaleng yang nikmat sebagai rasa terima kasihnya. Tapi pas si wanita itu pergi, tiba-tiba aja hujan yang deras pun turun. Namun pas Kou ini lagi nungguin hujan mereda, dia tuh gak sengaja melihat seorang gadis yang lagi digoda oleh sang om-om. Tapi setelah itu gadis cantik tersebut malah mendekat ke arah Kou tanpa alasan yang jelas gitu, sambil mengajak Kou untuk berkenalan. Dan namanya adalah Seri. Rupanya gadis itu tuh ia sangat tertarik kepada Kou yang memiliki wajah yang sangat tampan. Dan oleh karena itu dia pun mengajak Kou untuk pergi ke sebuah tempat yang sunyi, yang siapa tahu mereka tuh bisa skibidi ya kan. Tapi ketika sampai di bawah jembatan, Seri ini malah menunjukkan wujudnya yang asli, yang ternyata Seri adalah seorang vampir yang sama seperti si Nana. Tapi saat Seri mencoba untuk menyerang Kou, dari kejauhan datanglah Nana yang datang untuk menyelamatkan Kou. Tapi pas Nana dan Seri ini lagi berantem, dari kejauhan datang lagi seorang vampir yang seketika juga membawa Kou pergi. Dan rupanya si Kou ini dibawa ke markasnya para vampir di sebuah apartemen gitu. Dan ketika sampai di sana, Kou pun melihat beberapa petinggi vampir yang nampaknya sedang berdiskusi tentang sesuatu. Tapi ketika Kou datang ke sana, salah satu vampir bernama Nico ini menjadi sangat tertarik kepada Kou yang memiliki aroma yang sangatlah segar. Kemudian Nico pun bilang kalau saat ini tuh dia udah tahu rencana dari Nana dan juga Kou, yaitu Kou yang ingin menjadi seorang vampir. Dan oleh karena itu mereka pun menawarkan kepada Kou untuk merubah Kou menjadi seorang vampir dengan cara mereka sendiri. Namun tentu aja Kou pun menolak hal tersebut karena dia tuh udah ngebuat janji dengan si Nana gitu. Tapi tak lama datanglah Nana yang nampaknya udah berhasil mengalahkan Seri di pertarungan tadi. Ketika sampai di sana, Nana pun dengan cepat mengajak Kou untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum mereka pergi, Nico pun mengatakan kepada Nana bahwa Kou tidak bisa pergi begitu saja. Karena pada dasarnya Kou ini adalah seorang manusia biasa yang udah pernah melihat keberadaan sang vampir. Dan oleh karena itu, agar identitas mereka tetap terjaga, maka Kou harus segera disingkirkan untuk keamanan mereka. Namun Nana mengatakan kalau dia ingin berusaha menjadikan Kou sebagai seorang vampir karena kemauan Kou. Mendengarkan hal itu, kemudian Nico mengatakan kalau dia tuh bakalan memberikan waktu beberapa bulan gitu kepada Kou dan juga Nana. Dan jika dalam waktu beberapa bulan itu Kou gagal menjadi seorang vampir, maka Nico sendirilah yang akan turun tangan untuk menyingkirkan si Kou. Setelah masalah dengan para petinggi vampir selesai, Kou dan Nana pun mutusin untuk segera kabur dan pulang. Tapi ketika di pagi hari, kita tuh bakal diperlihatkan dengan keseharian dari Akira yang berada di sekolah. Dimana ketika sampai di sekolah, Akira ini memiliki seorang teman cowok ya, yang bernama Mahiro. Dan rupanya Mahiro itu adalah teman masa kecil dari Akira dan juga Kou ketika masih kecil dulu. Namun semenjak Kou udah jarang masuk ke sekolah, pertemanan dari mereka bertiga perlahan-lahan mulai memudar. Kembali kepada Kou di malam hari, ketika Kou ini lagi menunggu Nana di bawah jembatan, dari kejauhan datanglah Seri yang gak sengaja bertemu dengan Kou. Namun kali ini Seri itu gak punya niatan buruk lagi buat menjadikan Kou sebagai mangsa. Tapi pas itu Seri sadar kalau wajah dari Kou ini lagi murung banget. Dan oleh karena itu Seri pun menyuruh Kou untuk curhat kepadanya. Mendengarkan hal itu, Kou pun curhat lah.
kalau saat ini ya dia tuh lagi kepikiran sama perkataan Nico beberapa waktu yang lalu. Ditambah saat ini tuh Kou masih belum bisa jatuh cinta kepada Nana dan menjadi seorang vampir. Dan ketika mendengarkan hal itu, Seri pun memberikan beberapa saran supaya Kou bisa jatuh cinta kepada Nana. Namun pas si Kou ini menerapin semua saran dari Seri, malah nggak ada yang berhasil sama sekali dan bahkan malah ngebuat Nana menjadi semakin jengkel. Tapi ketika hari udah menjelang malam, Nana pun secara mengejutkan malah mengajak Kou untuk pergi melihat-lihat kota dari atas langit sambil bilang kepada Kou kalau Kou itu nggak usah mengikuti saran dari siapapun dan Kou harus menjadi dirinya sendiri sampai dia bisa mencintai Nana dengan tulus. Tapi setelah bertemu dengan Nana, si Kou yang lagi pulang ini malah kembali bertemu dengan seorang yang ternyata adalah Mahiro. Dan ketika melihat Kou yang sedang sendirian di malam hari, Mahiro pun mengajak Kou untuk bercerita dan bertanya apa alasan Kou yang mutusin untuk berhenti sekolah. Namun Kou pun bilang kalau dia tuh nggak sepenuhnya putus sekolah. Namun saat ini dia hanya merasa bosan aja ketika berada di sekolah dan jam-jam pelajaran sekolah yang sangatlah membosankan. Tapi tak lama datanglah Akira yang gak sengaja melihat Mahiro dan juga Kou yang lagi berada di taman. Dan karena mereka ini bertiga udah kumpul ya kan, Mahiro pun mengatakan kalau dia itu ingin mengajak Kou dan juga Akira untuk pergi ke suatu tempat gitu. Namun di esok malam ketika Seri melihat Akira lagi, dia pun mutusin buat mengajak Akira untuk main bersama. Namun tiba-tiba dari kejauhan datanglah si Nana yang menghentikan hal tersebut. Rupanya Nana ini masih curiga dan gak percaya gitu sama Seri, karena bisa aja Seri ini malah menipu Kou lagi untuk menjadikan dia mangsa untuk kedua kalinya. Namun karena merasa kasihan kepada Seri yang udah diusir oleh Nana, Kou pun mutusin untuk mengajak Seri bermain bersama di malam itu. Dan karena ini tuh adalah sebuah kesempatan ya kan, Seri pun mengajak Kou untuk pergi ke tempat karaoke untuk nyanyi bareng. Tapi pas Kou dan juga Seri ini lagi bersenang-senang di dalam sana, dari arah luar datanglah seorang pria yang nampaknya sedang berusaha mencari Seri gitu. Melihat pria itu ya kan, Kou pun nanya gitu, siapa sih pria itu? Dan Seri pun bilang kalau pria itu tuh semacam fans fanatik lah terhadap dirinya. Dan karena udah terobsesi banget sama si Seri, dia pun sampai rela buat mengikuti Seri dan mencari Seri di mana aja. Tapi karena udah kesal banget ya kan, Seri pun akhirnya mutusin untuk segera membantai pria itu agar tidak menjadi pengganggunya di malam hari ketika bersama si Kou. Tapi ketika mengetahui niat Seri yang sangatlah kejam, dengan cepat Kou pun berlari dan mencoba untuk menyelamatkan pria aneh itu. Ya, tapi karena Seri adalah seorang vampir, dia pun bisa dengan mudah menemukan keberadaan mereka berdua yang udah kabur. Dan sebenarnya selama itu, si pria aneh itu nggak tahu kalau Seri ini adalah seorang vampir. Tapi karena Seri udah makin kesel ya kan, Seri pun bilang jika Kou mencoba untuk ikut campur, maka Kou juga bakalan bernasib sama. Tapi dari kejauhan datanglah Nana yang datang untuk menyelamatkan ayangnya yang lagi dalam bahaya. Setelah berhasil menangkan si Seri, Kou pun mengatakan bahwa sebaiknya Seri itu merubah pria itu aja menjadi seorang vampir agar bisa menjadi pelayan dari Seri gitulah. Dan dengan begitu Seri gak perlu untuk menyingkirkan seorang manusia lagi. Akhirnya setelah mendengarkan saran dari Kou, Seri pun mutusin buat menjadikan pria yang selama ini udah terobsesi dengannya untuk menjadi pelayan dan juga vampir yang sama seperti Seri. Dan ketika masalahnya udah kelar, mereka pun lanjut untuk menikmati pesta serta merayakan seseorang yang baru aja udah menjadi vampir. Namun di suatu ketika saat Kou lagi ingin pergi ke apartemen si Nana, dia nggak sengaja ketemu dengan seorang wanita misterius yang lagi duduk di bawah jembatan yang sangatlah gelap. Tapi ketika wanita yang bernama Kyoko ini melihat Kou yang sedang berkeliaran di malam hari, dia pun mutusin buat mengajak Kou untuk nongki sebentar di kafe. Dan rupanya Kyoko ini adalah seorang detektif yang lagi penasaran dengan si Kou, yang merupakan seorang anak SMP kelas 3. Karena akhir-akhir ini tuh dia udah tahu kalau selama ini Kou selalu berkeliaran di malam hari. Kyoko kemudian mengatakan kalau dia tuh bisa aja melaporkan tindakan Kou kepada polisi agar Kou ditahan. Singkatnya setelah bertemu dengan wanita aneh tadi, Kou yang lagi pengen pergi ke rumah Nana pun gak sengaja bertemu dengan Akira dan juga Mahiro yang nampaknya ingin mengajak Kou untuk pergi ke suatu tempat. Ya karena sebelumnya kan si Mahiro udah pernah membuat janji kalau dia tuh pengen mengajak Kou dan juga Akira untuk pergi ke suatu tempat. Dan rupanya tempat yang dia maksud itu adalah sekolah mereka ketika di malam hari. Tapi ketika masuk ke dalam sekolah, Mahiro pun mengatakan kalau akhir-akhir ini tuh muncul sebuah rumor kalau ada semacam penampakan aneh di sekolah mereka ketika malam hari. Dia juga bilang kalau penampakan itu tuh berkaitan dengan sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu
di mana ada salah satu guru mereka yang hilang secara misterius di sekolah mereka. Tapi pas mereka ini mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kelas, mereka nggak sengaja bertemu dengan seorang pria dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Tapi anehnya si pria itu tuh malah bilang kepada Kou dan juga teman-temannya kalau mereka tuh harus segera kabur. Tapi tiba-tiba pria itu malah lepas kendali dan mencoba untuk menyerang mereka. Dan rupanya pria yang menyeramkan itu adalah guru yang telah hilang beberapa tahun yang lalu, dan sekarang malah udah berubah menjadi vampir. Tapi ketika Kou dan juga teman-temannya akan kembali diserang, dari kejauhan datanglah seseorang yang ternyata orang itu adalah Kyoko, yaitu wanita yang pernah bertemu dengan Kou. Dan siapa sangka Kyoko ini tuh adalah seorang detektif yang spesial gitu, karena hanya dengan menggunakan sebuah cincin aja Kyoko udah bisa untuk mengalahkan seorang vampir dengan sangatlah mudah. Nah, tapi setelah kejadian itu, Kou pun mulai menjadi takut untuk menjadi seorang vampir. Ya karena dia tuh udah mulai mikir kalau nantinya si Kou menjadi vampir, mungkin aja Kyoko akan datang dan langsung membantainya tanpa ampun. Bahkan si Nana juga udah mulai sadar kalau akhir-akhir ini tuh si Kou lebih terlihat murung dari biasanya. Namun Nana pun kembali mengatakan kalau Nana akan selalu melindungi Kou apapun yang terjadi. Tapi setelah bertemu dengan Nana, Kou pun gak sengaja ketemu dengan Mahiro yang lagi bekerja di pagi hari. Namun ketika bertemu dengan Mahiro, Kou pun bilang kalau sebenarnya dia itu lagi mencoba untuk menjadi seorang vampir. Namun ketika mendengarkan hal itu, Mahiro juga bilang jika Kou mencoba untuk menjadi vampir, maka mungkin aja kedepannya Kou akan bernasib sama seperti vampir yang telah dikalahkan oleh Kyoko. Dan setelah ketemu dengan Mahiro, Kou pun kembali bertemu dengan Nana dan mengatakan kalau saat ini tuh dia lagi bimbang dengan pilihannya. Karena setelah kemunculan Kyoko akhir-akhir ini, pikiran Kou pun menjadi sangat kacau dan sangat takut untuk bisa menjadi seorang vampir. Tapi ketika mendengarkan hal itu, bukannya memberikan solusi, si Nana ini hanya terdiam dan pergi meninggalkan Kou sendirian di kamarnya. Tapi pas Kou lagi mencoba untuk keluar di malam hari seperti biasa, dia malah nggak sengaja ketemu lagi dengan Kyoko yang lagi patroli di malam hari untuk mencari tanda-tanda vampir di sekitar sana. Tapi ketika melihat Kou yang udah keluyuran di malam hari, Kyoko pun menelpon beberapa polisi untuk datang menangkap Kou yang udah berkeliaran di malam hari. Melihat hal itu, Kou pun dengan sigap kabur dan bersembunyi di sebuah taman bermain. Namun ketika berada di sana, dia malah bertemu dengan salah satu petinggi vampir yang bernama Hatsuka. Dan ketika melihat Kou yang terlihat butuh bantuan, Hatsuka pun mutusin untuk mengajak Kou ke rumahnya agar Kou bisa bersembunyi di sana dengan aman. Namun ketika sampai di rumah Hatsuka, Kou pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Hatsuka yang memiliki banyak pengikut dan juga pelayan di rumahnya. Setelah itu, Hatsuka pun mutusin untuk mandi agar bisa segar di malam hari, sementara si Kou harus menunggu Hatsuka sampai selesai mandi. Tapi ketika Hatsuka selesai mandi, Kou pun menjadi sangat terkejut karena Kou baru menyadari kalau selama ini tuh Hatsuka sebenarnya adalah seorang cowok. Di lain sisi nampaknya Nana udah mengetahui rencana dari Nico, di mana sebenarnya Nico udah menyuruh Hatsuka untuk menangkap si Kou agar bisa berubahnya menjadi seorang vampir. Atau ya jika Kou menolak, maka Hatsuka akan segera menyingkirkan Kou saat itu juga. Kembali kepada Kou dan juga si Hatsuka. Setelah itu Hatsuka pun mengatakan kalau saat ini dia akan memberikan Kou sebuah tawaran di mana Kou harus memilih untuk menjadi vampir di tangan Hatsuka atau disingkirkan oleh Hatsuka. Mendengarkan hal itu, ya Kou pun heran gitu. Karena gimana caranya seorang vampir cowok bisa merubah seorang cowok menjadi seorang vampir. Namun Hatsuka mengatakan kalau sebenarnya dia itu mempunyai sebuah kemampuan yang unik, di mana dia bisa merubah seseorang tanpa harus menyukai. Namun tentu aja Kou pun menolak tawaran tersebut dan mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi vampir dengan bantuan dari si Nana. Tapi pas si Kou ini bilang kalau Hatsuka ini lumayan cantik ketika menjadi seorang cewek, tiba-tiba aja si Hatsuka ini malah baper dan mengatakan kalau saat ini dia itu bakalan melepaskan si Kou untuk pergi bertemu dengan Nana. Dan ketika Kou sampai ke markas para vampir, rupanya Nico tuh udah melakukan sesuatu gitu kepada Nana karena tempat tersebut yang udah terlihat hancur. Mengetahui hal itu, Kou pun menjadi sangat marah dan khawatir dengan hal yang terjadi kepada si Nana. Di lain sisi, nampaknya Nana ini lagi berjalan ke arah mesin minuman. Namun ketika ingin membeli sebuah minuman, secara tiba-tiba datanglah Kou yang melakukan hal yang sama dengan hal yang pernah dilakukan oleh Nana. Kemudian Kou pun bertanya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Nico kepada Nana. Namun Nana hanya diam dan pergi meninggalkan Kou begitu aja. Tapi secara tiba-tiba, Kou malah menarik Nana dan mencaplok Nana, dan anime ini pun tamat.
Gua nih punya satu pertanyaan nih. Apakah setelah kau mencaplok Nana ini, kau itu udah bakalan berubah nggak untuk menjadi seorang vampir? Karena kan mungkin aja dia itu udah jatuh cinta kepada Nana. Ya, tapi kita nggak tahu. Kita tunggu aja season selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe biar gue semangat untuk upload alur cerita anime setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nachiu. See you on the next video, guys. Ko. Tapi karena si Ko ini itu nggak ngerti sama sekali soal cinta, iya dia pun nggak sengaja buat nolak perasaan dari gadis tersebut. Dan malah karena hal itulah Ko ini malah menjadi bahan gosip dari beberapa yang lalu, di mana pas si Ko ini itu nggak ngerti sama sekali soal cinta, iya dia pun nggak sengaja buat nolak perasaan dari gadis tersebut. Dan malah karena hal itulah Ko ini malah menjadi bahan gosipan dari beberapa yang lalu, di mana pas si Ko ini berada di sekolah, ada seorang gadis nih yang menyatakan perasaannya kepada si Ko. Tapi karena si Ko ini itu nggak ngerti sama sekali soal cinta, iya dia pun nggak sengaja buat nolak perasaan dari gadis